Dalam agenda Rakerda 1 TPPKK Provinsi Papua Tengah yang digelar pada 18 hingga 19 November 2025 di Nabire, dibahas tentang tugas pokok 10 program PKK, di mana hal tersebut secara eksplisit terdapat dalam Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri, Nomor 36 Tahun 2020 sebagai Peraturan Pelaksanaan, merinci 10 program pokok yang meliputi penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Perpres ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi gerakan PKK dan menguatkan peran instansi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan 10 program pokok tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hadir dalam rakerda tersebut sebagai pemateri Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah Eliezer Yogi, Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah Dr. Agus, Sekdis Administrasi Dukcapil PMKK Yeremias Mote. Dan peserta turut hadir Ketua TPPKK Kabupaten Mimika Nyonya Suzi Herawati Retop dan pengurus, serta TPPKK dari 7 Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah. Ibu-ibu sekalian, yaitu adalah untuk menciptakan keluarga yang mandiri, kembali kepada keluarga, mampu berpartisipasi dalam pembangunan serta memperkuat jaringan sosial, ekonomi yang saling mendukung. Berpartisipasi artinya terlibat. Jadi keluarga kita tidak hanya sebagai penonton dalam pembangunan, tapi bagaimana kita juga terlibat peran aktif dalam pembangunan. Seperti tadi yang saya sampaikan, nanti ada 10 program, itu bagaimana kita bisa terlibat langsung di dalam pembangunan itu, khususnya di tingkat keluarga. 8 poin yang ada di dalam Permendagri tadi, Permendagri 14 2005 itu tentang penyusunan APBD tahun anggaran 2006. Kita waktu pas, momen pas untuk penyusunan APBD, saya sampaikan ini, apalagi di sini para ketua PKK, mungkin istri dari para bupati, silakan kita dorong untuk 2006 harus kita masukkan dalam program kegiatan. Jadi di sini ada beberapa, mungkin ini kesimpulan ya dari Permendagri yang 14 itu, kesimpulan bahwa upaya percepatan penurunan stunting wajib dilakukan tahun depan. Nah, nanti lebih teknis Pak Dokter akan sampaikan, diprogramkan di 2006. Nah, ini nanti soal data dan lain-lain nanti akan disampaikan. Terus yang berikutnya, dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga. Ini kita di Permendagri ini menyampaikan kepada kita di pemerintah untuk harus dukung itu. Nah, makanya dari tim penggerak PKK, baik provinsi atau kabupaten, dalam menyampaikan usulan atau program yang dalam bentuk proposal, hal-hal ini harus dimasukkan seperti itu supaya sinkron. Nah, terus yang berikutnya adalah penguatan ketahanan keluarga. Nah, seperti tadi masalah ketahanan pangan. Yang berikut pemberdayaan kader, ini juga penting, pelatihan buat para kader yang ada di tingkat kabupaten masing-masing, peningkatan kapasitas SDM juga penting. Terus karena itu kita akan dukung gitu. Dari pemerintah kita sudah akan berwajib dukung. Ya, dan yang kedua, yang berikutnya adalah pemerintah kita wajib menganggarkan anggaran untuk PKK. Karena kembali lagi awal tadi, PKK itu mitra kita. PKK sudah dapat mengintervensi beberapa program pendidikan, kesehatan tadi, ekonomi. Jadi kita wajib menganggarkan memberikan hibah karena mitra. Salah satu yang dibahas dalam rakerda tersebut terkait kesehatan, di mana stunting menjadi topik bahasan utama yang menjadi permasalahan besar yang terjadi terutama di Provinsi Papua Tengah yang juga menjadi agenda nasional. Disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah Dr. Agus, kolaborasi bersama PKK akan dimulai dari penguatan puskesmas dan peningkatan kompetensi kader yang ada di Posyandu, di mana penanganan dan pencegahan stunting akan dimulai dari pelayanan remaja putri, ibu hamil, dan bayi balita mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Dijelaskan Dr. Agus terkait stunting terdapat dampak dari stunting diantaranya mudah sakit, kemampuan kognitif berkurang, saat tua berisiko terkena penyakit yang berhubungan dengan makanan, fungsi-fungsi tubuh tidak seimbang, postur tubuh tidak seimbang saat dewasa, dan lainnya. Primer, di mana untuk rohnya integrasi layanan primer, itu adalah untuk penguatan puskesmas sebagai pusat pelayanan, tapi juga dengan peningkatan kompetensi kader yang ada di Posyandu. Nah,
untuk yang kompetensi kader, ini ada 25 kompetensi kader yang nanti akan kita menjadi program kerja kami juga. Mungkin yang sudah dalam tahun ini mungkin tidak semua yang bisa kami latih, tapi untuk ke depan itu menjadi program kerja kita untuk nanti bersama PKK untuk nanti penguatan 25 kompetensi kader di desa seperti itu. Nah, di mana dari 25 kompetensi kader ini salah satunya adalah melakukan kunjungan rumah selain dari siklus hidup, karena nanti ada 25 kompetensi yang sesuai dengan siklus hidup, yaitu untuk pelayanan dari bayi balita, remaja, dewasa, bahkan sampai lansia seperti itu. Nah, khususnya kita yang di stunting ini sebetulnya bisa kita cegah. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, di mana untuk stunting ini secara definisinya adalah kondisi dari kembang daripada anak di bawah 2 tahun, di mana tinggi badannya itu kurang karena gagal kekurangan gizi pada waktu yang lama atau kronis. Yang terganggu, mungkin juga ada imunisasinya, tapi juga terjadi karena ibunya juga ternyata malnutrisi. Ibunya melahirkan anak yang resiko stunting karena ibunya dari awal memang KEK, kekurangan energi kalori, di mana berat badannya kurang, anemia, kemudian mungkin ada penyakit-penyakit infeksi lainnya. Nah, di mana kalau ibunya juga resiko tinggi, maksudnya dalam hal berat badan tadi rendah, pasti juga resiko tinggi untuk melahirkan anak stunting. Seorang ibu yang siap juga untuk hamil atau melahirkan itu juga didukung oleh remaja putri yang sehat tentunya. Nah, jadi kita harus mempersiapkan remaja putri yang sehat. Remaja putri yang seperti apa? Yang gizinya baik, yang kemudian mereka juga mendapatkan tablet tambah darah, vitamin, kemudian juga mereka dilakukan pemeriksaan penyakit-penyakit lainnya. Nah, supaya diharapkan remaja putri yang sehat itu bisa menjadi seorang ibu yang sehat, di mana ibu yang sehat bisa melahirkan anak yang sehat tentunya. Nah, setelah melahirkan anak yang sehat, tapi ini dijaga dari 1000 hari pertama kehidupan, dari bayi sampai umur 3 tahun, yang bagaimana mereka bisa mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi yang lengkap. Nah, ada program PKK namanya Zero Dose ya, yang imunitas. Nah, ini kita ada berdiskusi dengan sama pun juga provinsi dengan PKK kabupaten juga. Ini imunisasi dasarnya lengkap. Sebetulnya kita tidak perlu lagi melakukan imunisasi kejar karena sudah lengkap yang dasarnya. Tapi kenyataannya karena dasar saja maksimal, akhirnya kita harus melakukan upaya melakukan imunisasi kejar. Nah, itu salah satu contoh yang mungkin kita juga bersama-sama nanti ke depan bersama dengan PKK bagaimana gizi, imunisasi, sanitasi ini sangat penting untuk kita mencegah stunting seperti itu.